Nah, selamat pagi ya, jumpa dengan kami King Yomat Yes, YouTuber spesialis membahas soal matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahas soal ya halaman 142 Kimia SMA kelas 11. Materinya adalah bab 5 laju reaksi. Oke, kita pindah ke nomor 1 ya. Bagian A, pilihlah satu jawaban yang benar. Nomor 1, pernyataan berikut yang menyatakan reaksi tingkat 0 adalah titik-titik. Apakah A, B, C, D, dan E? Mari kita bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita menekan tombol like, subscribe, post, dan share, nyalakan tanda loncengnya. Ya, nomor 1 ya, orde merupakan pangkat dari konsentrasi sehingga ketika orde 0 artinya konsentrasi berpangkat 0, maka pengalih reaksinya adalah 0. Sehingga perubahan konsentrasi tidak ada pengaruhnya terhadap laju reaksi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah pilihan bagian E. Selanjutnya kita ke nomor 2 ya. Laju reaksi 2A tambah 2B membentuk 3C tambah D pada setiap saat dapat dinyatakan sebagai titik-titik. Apakah A, penambahan konsentrasi A setiap satuan waktu? B, penambahan konsentrasi B setiap satuan waktu? C, penambahan konsentrasi C setiap satuan waktu? D, penambahan konsentrasi A dan B setiap satuan waktu? E, penambahan konsentrasi B dan C setiap satuan waktu. Mari kita bahas. Ya, kita berlanjut ke soal nomor 2 ya. Berikut adalah tabel data laju reaksi 2NO gas ditambah Br2 gas membentuk 2NOBr gas. Ini adalah NO tabelnya ya, dan ini Br2, dan ini laju reaksi mol per L kali second. Yang ditanya adalah rumus laju reaksinya adalah titik-titik. Mari kita bahas. Ya, 2NO gas ditambah Br2 gas membentuk 2NOBr gas. Berarti laju reaksi 1 V1 per V4 dari tabel itu rumusnya sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi Br2 pangkat Y per K dikali konsentrasi NO X4 dikali konsentrasi Br2 Y4. Lalu kita masukkan data dari tabel V1 ganti 6, V4 ganti 24 ya dari tabel ya. K bagi K1 jadi habis, tinggal konsentrasi NO itu 0,1 per 0,2 berpangkat X. Konsentrasi Br2 itu 0,05 per 0,05 berpangkat Y. 0,05 per bagi 0,05 itu 1, jadi ini 1. Jadi tinggal yang diperhatikan adalah 6 per 24, sedangkan 0,1 per 0,2 pangkat X. 6, 24 masing-masing dibagi 6 ya, dapat 1/4, sedangkan 1/2 pangkat X. 1/4 sendiri adalah 1/2 pangkat 2, sedangkan 1/2 pangkat X, maka diperoleh nilai X sama dengan 2. Setelah itu kita perhatikan kolom ke pertama dan kedua ya dari tabel. Maka kita akan peroleh sama dengan K konsentrasi NO X1 dikali konsentrasi Br2 Y1 per K dikali konsentrasi NO X2 dan konsentrasi Br2 Y2 sini ya, harusnya Y2 sini. Lalu data dari tabel kita peroleh bahwa V1 adalah 6, V2 sedangkan 12. Sedangkan konsentrasi NO untuk yang baris pertama dan kedua itu diperoleh 0,1 pangkat X per 0,1 pangkat X dikali 0,05 dibagi 0,1 pangkat Y. Seperti itu ya. Sehingga kita peroleh 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y. 1/2 dengan 1/2 habis jadi 1, jadi Y sama dengan 1. Sehingga rumus laju reaksinya R sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi Br2 berpangkat Y. Masukkan nilainya, nilai X sama dengan 2 tadi ya, nilai X sama dengan 2 yang ini, dan nilai Y sama dengan 1. Sehingga X ganti 2, Y ganti 1, jadi persamaan laju reaksinya R sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi Br2. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah bagian C. Cakep. Nah, sekarang kita berpindah ke nomor 3 ya. Perhatikan persamaan reaksi berikut.
2 Fe3 plus aqua ditambah 3 S2 min aqua membentuk S solid S tambah 2 FeS solid. Suatu hasil eksperimen pada suhu tetap diperoleh data sebagai berikut ya. Nomor 1, percobaan pertama itu konsentrasinya 0,1 dan laju reaksinya 2 meter per second. Nomor 2, konsentrasi Fe 0,2, S-2 0,1 dan laju reaksinya 8. Nomor 3, 0,2 dan laju reaksinya adalah 16. Nomor 4, 0,2, 0,3 dan laju reaksinya 54. Pertanyaannya adalah berdasarkan data tersebut maka tingkat reaksinya adalah titik-titik. Apakah A3, B4, C5, D6, E7? Mari kita bahas. Ya, nomor 3 ya. 2 Fe3 plus aqua ditambah 3 S2 min aqua membentuk SS ditambah 2 FeS solid. Sehingga laju reaksi 1 per laju reaksi 2 itu kita ambil yang sejenis ya. Sama dengan K dikali konsentrasi Fe3 plus pangkat X dikali konsentrasi S-2 pangkat Y per K dikali konsentrasi Fe3 plus pangkat X dikali konsentrasi S-2 Y. Maka 2 per 8 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat X dikali 0,1 per 0,1 pangkat Y. 0,1 bagi 0,1 itu 1 ya, jadi tersisa 2 per 8 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat X. Jadi kita lanjut ya, 2 per 8 tadi ini kita bisa sederhanakan jadi 1/4 sama dengan 1/2 pangkat X. Maka ini 1/4 kita bisa rubah jadi 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/2 pangkat X ya. Kita bagi ini 1/2 dengan 1/2 coret jadi tinggal 2 sama dengan X. Atau kita tulis bahwa X sama dengan 2 ya. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y dengan cara ambil percobaan 2 dan 3 pada laju reaksi pada tabel ya. V2 itu rumusnya K dikali konsentrasi F3 plus pangkat X2 karena dia yang kedua ya, dikali konsentrasi S pangkat min 2 berpangkat Y2 per percobaan 3 V3 laju reaksinya sama dengan K dikali konsentrasi Fe3 plus X3 dikali konsentrasi S-2 Y3. Masukkan data yang ada jadi 8 per 16 sedangkan 0,2 per 0,2 pangkat X dikali 0,1 per 0,2 berpangkat Y. 8 per 16 masing-masing bagi 8 dapat 1/2 sama dengan ini 0,2 bagi 0,21 habis tinggal 0,1 per 0,2 pangkat Y. Masing-masing dibagi 0,1 ya dapat 1/2 pangkat Y. 1/2 pangkat 1 sama dengan 1/2 pangkat Y. 1/2 nya dicoret jadi nilai Y sama dengan 1. Jadi nilai X sudah ada, nilai X tadi adalah 2 ya. X adalah 2 dan nilai Y sama dengan 1. Jadi tingkat reaksinya atau itu sama dengan artinya sama dengan orde total. Berarti orde totalnya adalah berpangkatnya ditambah ya. Nilai X tambah Y 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah A. Cakep. Sekarang kita pindah ke nomor 4 ya. Reaksi tingkat atau orde 3 mempunyai satuan tetapan laju reaksi titik-titik. Apakah A, B, C, D atau E? Mari kita bahas bersama-sama. Ya, rumus laju reaksi itu adalah ini ya, reaktan pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena laju reaksi yang diminta adalah berorde 3 dari soal ya. Rumus laju reaksi sama dengan tetapan laju reaksi dikali dengan konsentrasi reaktan berpangkat 3. Atau kita bisa tulis V sama dengan K dikali reaktan pangkat 3 ya. Jadi masukkan V sendiri itu satuannya adalah mol dikali dm pangkat 3 dikali detik pangkat min 1. Sama dengan K dikali reaktan itu tadi rumusnya adalah mol dikali dm pangkat min 3 berpangkat 3 ya. Reaktan ini pangkat 3 karena yang diminta orde 3. Laju reaksi itu rumusnya mol dm pangkat min 3 kali detik min 1 sama dengan K dikali mol pangkat 3 dikali dm pangkat min 9 nya masing-masing berpangkat 3. Mol berpangkat 3 adalah mol berpangkat 3 dm pangkat min 3 dikali 3 jadi dm pangkat min 9. Nilai K yang mau dicari berarti mol pangkat 3 kali dm pangkat min 9 dibagi dengan ini ya, jadi mol K sama dengan mol dikali dm pangkat min 3 dikali detik min 1 dibagi dengan ini
mol pangkat 3 DM pangkat min 9. Seperti itu. Jadi kita bisa tuliskan K sama dengan mol pangkat 1 kurang 3, ini kan pangkat 1 di sini ya. Dikali DM pangkat min 3 dikurang min 9 dikali detik pangkat minus 1 ya. Jadi kita hitung nilai K sama dengan mol pangkat min 2 dikali DM pangkat 9 dikali detik pangkat min 1. Satuan tetapan laju reaksi berorde 3 ya. Adalah mol pangkat min 2 dikali DM pangkat 6 dan detik min 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Terima kasih, dukung terus dengan cara menekan tombol like subscribe. Sekarang kita berpindah ke bagian B ya, masih di soal kimia SMA kelas 11 dan bab 5 adalah laju reaksi halaman 143. Soalnya adalah gini, bromisasi aseton memerlukan katalis asam dengan reaksi sebagai berikut. CH3 COCH3 ditambah Br2 direaksikan dengan H+ menghasilkan CH3 COCH2Br ditambah H+ ditambah Br-. Nah, hasil percobaan reaksi di atas ditunjukkan pada tabel berikut ya. Ada percobaan 1 2 3 4 5 dan ada jumlah konsentrasi CH3 COCH3 0,30, 0,40 dan 0,5 dan ada kolom Br2 konsentrasinya. Ada kolom H+ dan ada kolom laju reaksi dari percobaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaan adalah tentukanlah rumus laju reaksinya bagian A. Bagian B, tentukan nilai tetapan laju reaksinya atau nilai K. Mari kita bahas. Nah, ini ya pembahasannya. Tentukan rumus laju reaksinya. Nah, kita lihat nilai Br2 dan H+ yang sama ya. Jadi kita peroleh percobaan 1 dan 5 yang sama. Maka rumusnya K dikali konsentrasi CH3 COCH3 pangkat X dikali konsentrasi Br2 pangkat Y1 dan dikali konsentrasi H+ pangkat X-1 per percobaan 5 V5 dengan K dikali CH3 COCH3 X pangkat 5 dikali konsentrasi Br2 Y5 dan dikali konsentrasi H+ Z5. Dari percobaan 1 dan 5 masukkan data yang ada ya. Percobaan 1 laju reaksinya adalah 5,7 kali 10 min 5. Kecepatan V5 7,6 kali 10 min 5 sama dengan 0,3 bagi 0,4 pangkat X ya, konsentrasi CH3 COCH3 dikali konsentrasi Br2 0,05 per 0,05 pangkat Y dan dikali konsentrasi H+ 0,05 per 0,05 pangkat Z. Ini 1 ya, habis. Ini juga 1 karena sama 0,05 0,5. Jadi yang tersisa ini 5,7 dengan 7,6 disederhanakan dapat 3/4 dibagi 1,7 ya. 0,3 bagi 0,4 itu dapat 3/4 juga berpangkat X. 3/4 bagi 3/4 itu 1 ya, jadi dicoret, jadi nilai X nya sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y ini ya, cari nilai Y, jadi cari dia koefisien yang sama. Maka diperoleh percobaan 1 per percobaan 2 nilai K CH3 COH3X Br2 pangkat Y H+ Z1 per K CH3 COCH3 Z2 Br2Y2 dan H+ Z2. Lihat nilai CH3 COCH3 dan H+ yang sama ya, konsentrasinya yang sama. Maka kita peroleh 5,7 kali 10 min 5 per 5,7 kali 10 min 5 sama 0,3 per 0,3 pangkat X kali 0,05 per 0,1 pangkat Y dikali 0,05 per 0,5 pangkat Z. Ini sama 1, ini juga 1, jadi tersisa Y dengan kecepatan laju reaksinya ya. Maka kita peroleh bahwa 1/1 sama dengan 1/2 pangkat Y. 1/1 itu tidak lain sama dengan 1 ya, atau 1/2 pangkat 0 sama dengan 1/2 pangkat Y, dicoret 1/2-nya jadi nilai Y nya sama dengan 0. Begitu. Selanjutnya nilai Y 0, nilai X adalah 1, maka nilai Z kita bisa cari dengan cara lihat konsentrasi CH3 COCH3 dan Br2 yang sama. Lihat dari tabel
kita peroleh yang sama adalah percobaan 4 dan percobaan 5. Masukkan data yang ada ya, jadi 3,1 kali 10 min 4 untuk percobaan keempat. Percobaan 5 laju reaksinya 7,6 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 0,4 per 0,4 pangkat X dikali 0,5 per 0,5 pangkat Y sama 0,2 per 0,05 pangkat Z. Ini satu dan ini satu, habis. Yang sisa ini per 0,2 pangkat 0,05 ya. Ini masing-masing dibagi 3,1 bagi 7,6 itu 4 ya, karena ini pangkat min 4 min 5, jadi 4 sama dengan 4 pangkat Z. Ini juga 0,2 bagi 0,05 itu 4 juga. 4 bagi 4 jadi nilai Z sama dengan 1. Bagian A, rumus laju reaksinya itu R sama dengan K dikali konsentrasi CH3CO CH3 pangkat X dikali konsentrasi BR2 pangkat Y dikali konsentrasi H plus pangkat Z. Jadi R sama dengan K dikali konsentrasi CH3CO CH3 karena nilai X nya 1 dan nilai Y 0 tidak usah ditulis ya, jadi nilai H nya itu 1, konsentrasi H plus per pangkat 1. Jadi inilah rumus laju reaksinya. Bagian B yang diminta adalah berapa nilai ketetapan ya, tetapan laju reaksinya atau nilai K nya. R sendiri kita dapat tadi adalah R, rumus laju reaksinya R sama dengan K dikali konsentrasi CH3CO CH3 dikali konsentrasi H plus. Ambil pada percobaan 1 ya, kita bisa pilih. Saya memilih percobaan 1, data dari percobaan 1, maka kita peroleh laju reaksinya adalah 5,7 kali 10 min 6 sama dengan K dikali konsentrasi CH3CO CH3 pada tabel adalah 0,3 dikali konsentrasi H plus pada tabel percobaan pertama adalah 0,05. Kita kalikan 0,3 dikali 0,05 adalah 0,015 dikali K sama dengan 5,7 kali 10 pangkat minus 6. K sendiri berarti 5,7 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,015. Maka nilai K adalah 3,8 kali 10 pangkat min 4. Saya rasa sampai di sini, semoga bermanfaat dan salam sukses selalu. Dukung terus dengan cara menekan tombol like, subscribe, share, nyalakan tanda loncengnya dan sampai jumpa di video kami berikutnya.